Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Saputra. Pada video kali ini saya ingin mereview project yang sudah saya selesaikan, yaitu yang telah saya selesaikan di Dekilab. Project yang akan saya review pada kesempatan kali ini yaitu Data Engineer Challenge with SQL. Oke, mari kita mulai saja. Kita mulai dari bagian yang paling pertama. Oke. Di sini, perhatikan dua tabel berikut ini. Terdapat tabel kurs dan juga tabel nilai kurs. Jika tabel kurs dikenakan operasi left join, left join dengan tabel nilai kurs dengan kondisi kurs ID, kurs.id sama dengan nilai kurs.kurs.id. Ada berapa row yang akan dihasilkan? Pertama yang harus dipahami yaitu tentang operasi left join itu sendiri. Untuk teman-teman yang masih kebingungan, mungkin teman-teman bisa belajar dengan mendalami materi diagram pen seperti itu. Left join artinya kita mengambil semua nilai, mengambil semua data, mengambil semua kondisi yang ada di tabel sebelah kiri, kemudian menyisipkan tabel yang sebelah kanan, namun yang hanya ada pada tabel kiri saja. Jadi yang beririsan dengan tabel kiri. Seperti itu. Maka jika kurs ID sama dengan nilai kurs.kurs.id, ada berapa row yang akan dihasilkan? Yaitu jelas 5 row. Ya, ini jelas 5 row ya. Oke, submit as well. Kita lanjutkan. Selanjutnya itu right join. Perhatikan dua tabel berikut ini. Jika tabel kurs dikenakan operasi right join dengan tabel nilai kurs dengan nilai kurs.id sama dengan nilai kurs.kurs.id, ada berapa row yang akan dihasilkan? Right join. Oke, ini kebalikan daripada left join. Karena tabel yang digunakan masih sama, maka seharusnya ini pun outputnya sedikit kurang lebih yaitu hampir sama. Seperti itu. Submit as well. Oke, benar berarti ya. Selanjutnya itu kesamaan dua statement SQL. Kita punya tabel 1 sebagai berikut, tabel 2 juga sebagai berikut. Pertanyaannya, mengacu pada kedua tabel di atas, manakah perintah SQL yang akan mengeluarkan hasil yang sama dengan perintah SQL berikut? Select bintang from table 1 where nama sama dengan Cynthia or nama sama dengan Reni. Oke, jadi output yang diharapkan yaitu bagaimana kita akan menampilkan sebuah data atau sebuah baris nama yang hanya menampil dari tabel 1 yang hanya menampilkan nama Cynthia atau nama Reni. Seperti itu. Maka kondisi yang benar adalah select from table 1 where nama Cynthia and nama Reni. Ini jelas bukan ya, karena ini kondisinya N. Select from table 1 where nama in Cynthia and Reni. Ini benar. Nanti untuk teman-teman yang bingung apa itu di sini ada clause where clause in, nanti akan saya jelaskan di beberapa project ke depan. Karena nanti kita akan bersentuhan dengan in ini. Ketiga yaitu select bintang from table 1 where like Cynthia Reni. Ini juga bukan. Select bintang from table 1 where nama like Cynthia or nama like Reni. Oke, ini betul. Nah, ini juga di sini ada like where clause like. Nanti akan coba saya jelaskan di beberapa project ke depan karena di sini masih banyak ya, dan ke depannya dari in, where clause in ataupun like itu sendiri juga akan digunakan. Jadi akan nanti saja. Ketika bertemu dengan studi kasus, submit as well. Oke, kita benar. Union, ini penggabungan ya, penggabungan tabel. Perintah SQL
berikut akan menghasilkan berapa row antara table 1 dan juga table 2. Select from nama table 1 union select nama from table 2. Artinya kita ingin menggabungkan semua nama yang ada di table 1 dan juga table 2. Jadinya ada berapa? Cynthia sama-sama ada, Reni sama-sama ada, Elita sama-sama ada, Vanessa sama-sama ada, Lola dan Lucy tidak ada pada keduanya. Artinya, keempat ini sama, ditambah 1 itu ada 6. Oke, benar. Inner join. Inner join berarti di sini kondisinya kita hanya akan menggabungkan irisan dari kedua tabel. Perintah SQL berikut akan menghasilkan berapa row dari kedua tabel di atas. Select bintang from tabel 1. Oke, kita mengambil semua. Ini kondisi awalnya ya. Kita mengambil semua kolom yang ada di tabel 1, inner join table 2. Oke, kita gabungkan dengan table 2. On table 2 dot nama sama dengan table dot 1. Maka jawabannya adalah 4 ya. Oke, 4. Karena yang saling beririsan dari kedua tabel tersebut pada kolom nama itu hanya 4. Tadi kita sudah tahu bahwa 4 ini sama, Lola dan Lucy itu tidak ada pada keduanya. Artinya ketika inner join itu menggabungkan kedua tabel, namun yang digabungkan hanyalah bagian yang beririsannya saja. Seperti itu. Kita submit password. Oke, lanjutkan. Produk Dekilab Mart. Produk Dekilab Mart. Di sini kita punya sembarang ada 4 tabelnya, yaitu MS pelanggan, MS produk, TR penjualan, dan juga TR penjualan detail. Mengacu pada tabel MS produk, tampilkan daftar produk yang memiliki harga antara 50.000 dan 150.000. Nama kolom yang harus ditampilkan yaitu nomor urut, kode produk, nama produk, dan harga. Semua tabel di atas sudah tersedia. Anda tinggal menulis query yang ada pada code editor. Oke. Di sini kita disuruh menampilkan tabel MS produk dengan kolom yang harus ditampilkan adalah ini. Namun daftar produk yang harus ditampilkan hanyalah yang memberi harga 50.000 dan 150.000. Ini adalah jawaban yang saya berikan. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, kok ini between, kita di pembelajaran SQL maupun dari SQL yang telah disediakan oleh Dekilab itu belum belajar tentang between itu sendiri. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, saya rekomendasikan teman-teman juga belajar ini di w3school.com. Di sini teman-teman bisa belajar lebih ya, mengeksplor lebih jauh tentang SQL itu sendiri. Nah, ini contohnya yaitu between ya, SQL between operator. Di sini bisa teman-teman lihat operator between memiliki nilai dalam rentang tertentu. Oke, nilainya bisa berupa teks, angka, ataupun tanggal. Nah, operator between itu sendiri bersifat eksklusif. Konsep sederhananya yaitu nilai awal dan akhir itu harus disertakan. Oke, di sini ada banyak contoh ya. Nantinya ada yang berupa angka, bagaimana penerapannya terhadap yang angka, nilai yang berupa angka ataupun string ataupun teks ataupun tanggal gitu. Untuk sintaks sederhananya yaitu seperti ini. Kita pilih kolom atau semua kolom dari tabel yang kita inginkan dengan kondisi yang bagaimana. Selanjutnya kita bisa terapkan between seperti itu. Mengacu pada sintak yang telah kita lihat tadi, artinya di sini kita mengambil semua kolom yang ada di MS produk. Kenapa semua kolom? Bukan nomor produk, kode produk, nama produk, dan nama harga. Karena nanti teman-teman bisa lihat bahwa nomor urut, kode produk, nama produk, dan harga ialah total kolom itu sendiri yang ada di dalam
tabel MS Product. Seperti itu. Oke, langsung kita submit saja dan jawabannya benar. Selanjutnya yaitu time drive di Decilab. Tampilkan semua produk yang mengandung kata flash disk. Nama kolom yang harus tampilkan yaitu nomor urut, kode produk, nama produk, dan harga. Semua tabel di atas sudah tersedia. Anda tinggal menulis query Anda di dalam query editor. Ini adalah jawaban yang saya berikan terhadap permasalahan, anggap saja permasalahan yang diutarakan. Di sini saya menggunakan where clause like. Nah, untuk teman-teman yang bingung, like, karena tadi sebelumnya saya sudah bilang bahwa untuk where clause like itu sendiri akan dijelaskan di sini ya. Nah, untuk like ini sebenarnya cukup sederhana ya. Gini, untuk like sendiri ini digunakan yaitu termasuk salah satu where clause untuk mencari pola tertentu dalam kolom. Di sini dinyatakan bahwa persen itu mewakili 0, 1 ataupun beberapa karakter, sedangkan underscore mewakili satu karakter. Seperti itu. Nah, ini sintaks sederhananya ya. Ini sintaks sederhananya yang bisa teman-teman ingat, cukup ingat terlebih dahulu. Dan juga di sini ada beberapa kondisi yang bisa teman-teman gunakan. Misalkan where customer like A%. Artinya ini digunakan untuk mencari nilai yang dimulai dengan huruf A. Jadi ini adalah kita mencari nilai huruf A dan sedangkan nilai seterusnya adalah ya bebas saja gitu. Yang penting awalnya itu huruf A. Where clause 6% A. Artinya kita mencari sebuah nilai yang berakhiran dengan A. Seperti itu. Begitupun seterusnya. Nanti teman-teman bisa mengekspor sendiri ya. Seperti itu. Jadinya karena yang diminta adalah produk yang mengandung kata flash disk, maka saya gunakan ini flash disk like persen flash disk persen. Oke, kita submit, lanjutkan. Selanjutnya yaitu pelanggan bergelar. Tampilkan nama-nama pelanggan yang hanya memiliki gelar-gelar berikut: SH, Insinyur, dan Dr. Andes. Nama kolom yang ditampilkan nomor urut, kode pelanggan, nama pelanggan, dan alamat. Semua tabel di atas sudah tersedia. Anda tinggal menulis query Anda di dalam kode editor. Oke. Kita tadi sudah belajar ya bagaimana menggunakan like. Yang intinya saya yakin teman-teman pasti tahu cara menggunakan like setelah apa yang saya jelaskan tadi dan juga setelah teman-teman mempelajari sendiri. Seperti itu. Select from MS pelanggan where nama pelanggan. Like SH or nama pelanggan, like IR or nama pelanggan, like Dr. Andes. Kita submit saja langsung. Sudah benar ya, kita tinggal lanjutkan. Selanjutnya itu mengurutkan nama pelanggan. Tampilkan nama-nama pelanggan dan urutkan hasilnya berdasarkan kolom nama pelanggan dari yang terkecil sampai terbesar. A sampai ke Z maksudnya. Nama kolom yang harus tampilkan yaitu nama pelanggan. Semua tabel di atas sudah tersedia. Anda tinggal menulis query Anda dalam kode editor. Artinya di sini kita query nama pelanggan dari tabel MS pelanggan diurutkan berdasarkan nama pelanggan dan secara ascending. Kita submit saja dan jawabannya benar. Selanjutnya yaitu bagaimana jika mengurutkan nama pelanggan tanpa gelar. Ini nih bagian yang paling saya nantikan. Ini karena ini sangat seru sekali kalau dibahas. Permasalahan yang diharapkan yang diajukan yaitu tampilkan nama-nama pelanggan dan urutkan hasilnya berdasarkan kolom nama pelanggan dari yang kecil ke yang terbesar, A ke Z yang dimaksud. Namun gelar tidak boleh menjadi bagian dari urutan. Oke, contoh Insinyur Agus Nugraha harus berada di atas Heidigo karena nama asli Insinyur Agus Nugraha yaitu Agus Nugraha, seperti itu ya. Jadi gelar tidak dilibatkan di sini. Nama kolom yang harus tampilkan cukup nama pelanggannya saja dan tabelnya pun sudah tersedia. Kita hanya menuliskan query-nya di kode editor.
Pertama kita selesai ya. Select nama pelanggan from MS pelanggan. Oke. Hanya saja mungkin yang menjadi kebingungan adalah order by substring nama pelanggan sekian. Nah, untuk teman-teman yang bingung akan saya jelaskan ya. Maksud dari substring index itu sendiri. Ini. Substring index ini sendiri di sini dijelaskan yaitu untuk mengembalikan sebuah substring dari sebuah string sebelum sejumlah pemisah yang ditentukan itu terjadi. Nah, mungkin agak sedikit rancu ya, tapi nanti akan saya coba jelaskan melalui prakteknya. Kita coba try it yourself. Nah, substring index di sini. Di sini untuk parameter nilainya ya, yang harus teman-teman ingat itu ada string yang akan kita gunakan, untuk di substring, kemudian itu delimiter, dan selanjutnya itu number, seperti itu. Misalkan di sini diberikan contoh bahwa string yang digunakan yaitu www.w3school.com dengan delimiter yaitu titik dan numbernya yaitu 1. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi begini, konsep string dan juga substring itu sendiri. Berdasarkan contoh yang di sini ya. www.w3school.com. Ini string, satu string yang terdiri dari 3 string yang terpisahkan oleh titik. Jadi seperti itu. Artinya, di sini ada www ini sebagai string pertama, substring kedua, dan ini substring ketiga. Gitu. Maka ketika kita coba satu di sini, ini akan mengquery www saja. Gitu. W lah. Seperti itu. Selanjutnya bagaimana kondisinya jika diterapkan 2. Kita run, maka akan w3 school. Kenapa tidak w3 schoolnya saja? Tadi sudah dijelaskan bahwa yang di query adalah sejumlah. Jadi sebelum pemisah itu terjadi. Pemisahnya kan ketika 2, artinya ini sebelum pemisah yang kedua. Sebelum pemisah yang kedua yaitu www.w3schools, seperti itu. Namun untuk numbernya sendiri kita bisa melakukan pengkondisian negatif, yaitu mulai dari -1 ya. Untuk -1 maka secara otomatis akan mengambil .com, seperti itu. Begitupun jika -2 maka akan mengambil w3school.com, seperti itu. Nah, kita akan lanjut saja langsung ke project yang tadi diberikan. Di sini select nama pelanggan from MS pelanggan order by substring index nama pelanggan titik -1. Nah, akan saya tunjukkan terlebih dahulu ya cara penggunaannya. Di sini kita lihat ini adalah data nama pelanggan yang ada pada tabel MS pelanggan. Di sini ada gelar ya, ada 3 orang yang memiliki gelar, yaitu Epa, Ita, dan juga Joko. Di sini saya menjawab persoalan ini dengan order by substring nama pelanggan. Oke. Nama pelanggan titik spasi. Perlu diingat ya, jadi spasi pun dihitung di sini. Jadi teman-teman tidak bisa sembarang menambahkan spasi di antara titik 2 koma itu. Koma -1. Jadi spasi di dalam titik 2 ini dihitung sebagai sebuah karakter juga gitu.
Artinya gini, gelar yang ada di ujung ini bukanlah persoalan. Menurut saya seperti itu. Selanjutnya, berarti yang jadi masalah adalah yang gelarnya yang ada di depan. Mengapa yang ada di belakang tidak menjadi semua masalah? Sebab kita ketika dalam proses pengurutan yang akan diindeks yaitu ya huruf pertamanya saja gitu. Jadi seperti itu. Oleh karenanya saya menambahkan titik dan spasi. Ini untuk mewakili nama Ita Nugraha itu sendiri. Jadi nanti yang diambil ya nama Ita Nugrahanya saja gitu dalam proses pengurutannya. Namun tetap ditampilkan gelarnya juga seperti itu. Hanya saja dalam pengurutannya ya gelarnya itu tidak digunakan seperti itu. Terang dan kita bisa lihat. Ini jawabannya, kita submit dan lanjutkan. Nama pelanggan yang paling panjang. Tampilkan nama pelanggan yang memiliki nama paling panjang. Jika ada lebih dari satu orang yang memiliki nama panjang yang sama, tampilkan semuanya. Nama kolom yang harus ditampilkan yaitu nama pelanggan. Oke. Artinya kita di sini harus mengquery kolom nama pelanggan dari tabel MS pelanggan. Seperti itu. Well. Nah, di sini teman-teman pun lagi-lagi harus menemukan itu length, max length, dan juga in. Untuk length nanti sendiri saya pikir saya tidak akan menjelaskannya ya. Maksudnya tidak akan menjelaskan secara detail. Length itu intinya di sini untuk mengukur length itu, untuk menentukan panjang dari sebuah kolom ataupun dari sebuah string. Nah, di sini length nama pelanggan, length nama pelanggan. Di sini disisipkan max. Kenapa disisipkan max? Karena yang diharapkan yaitu nama paling panjang. Artinya maksimum length yang diharapkan dari tabel MS pelanggan. Nah, di sini mungkin teman-teman sedikit terasa asing dengan where clause in. Oke, nanti ini juga akan saya coba jelaskan. SQL in. Nah, untuk operator in sendiri, ini intinya adalah untuk menentukan beberapa nilai dalam where clause gitu. Untuk sintaknya di sini bisa teman-teman lihat ya. Select kolom. Ini bisa satu ataupun beberapa kolom. Select kolom from table where kolom in. Kita masukkan value yang diharapkan gitu. Or select where column in, kita pun bisa menyisipkan sebuah select statement gitu, ke dalam in itu sendiri. Sederhananya seperti ini. Kita mengquery seluruh nama pelanggan dari tabel MS pelanggan di mana panjang nama pelanggan di dalam tabel MS pelanggan yang memiliki panjang maksimum. Jadi seperti itu ya. In itu kondisinya seperti itu. Where length nama pelanggan in. Tadi teman-teman sudah jelaskan ya. Jadi di dalam in itu sendiri ada select statement. Jadi select statement ini di sini dia mengambil panjang maksimum dari kolom nama pelanggan dari tabel MS pelanggan di dalam length nama pelanggan. Seperti itu. Kita submit lalu kita lanjutkan. Selanjutnya itu nama pelanggan yang paling panjang dengan gelar. Oke, tampilkan nama orang yang memiliki nama paling panjang pada row atas dan nama orang paling pendek pada row setelahnya. Gelar menjadi bagian dari nama jika ada lebih dari satu nama yang paling panjang atau paling pendek. Harus ditampilkan semuanya. Nama kolom harus tampilkan yaitu nama pelanggan. Saya pikir untuk bagian ini tidak menjadi persoalan ya. Ketika teman-teman tadi sudah berhasil melewati tahap tadi. Ketika ada max length, artinya seharusnya ya harus ada minimum length juga seperti itu. Jadi kita memilih
nama pelanggan dari MS pelanggan, di mana panjang nama pelanggan kita ambil yang maksimumnya saja. Ini maksudnya gitu ya. Kita ambil yang maksimumnya saja, atau dari panjang nama pelanggan kita akan mengambil minimum panjangnya saja. Artinya kita akan mengambil yang terpanjang dan juga yang terpendek seperti itu. Kita urutkan berdasarkan nama pelanggan secara descending. Kita run. Oke. Joko terpanjang dan Hidigo yaitu paling pendek. Kuantitas produk yang banyak terjual. Tampilkan produk yang paling banyak terjual dari segi kuantitas. Jika ada lebih dari satu produk dengan nilai yang sama, tampilkan semua produk tersebut. Nama kolom yang harus tampilkan yaitu kode produk, nama produk, dan juga total KTA. Oke, artinya kita hanya tinggal memilih MS kode produk, nama produk, dan juga total KTA. Kita hanya di sini hanya tinggal mengeksplor bahwa ada di tabel mana saja si kode produk, nama produk, ataupun total KTA itu sendiri. Di sini ini adalah jawaban saya. Select MS produk, kode produk, MS produk, nama produk. Sum TR penjualan detail KTA. Jadi penjumlahan ya sebagai total KTA dari MS produk. Inner join TR penjualan detail on MS produk kode produk TR penjualan detail kode produk. Jadi yang inner join kan hanyalah kode-kode produk yang terlibat gitu di dalam TR penjualan detail. Group by MS produk kode produk, MS produk nama produk, mapping total KTA. Ini sebenarnya mapping itu, kalau boleh saya jelaskan, digunakan ketika karena where tidak bisa menggunakan jadi kita tidak bisa menggunakan penggantian, menggunakan where terhadap fungsi agregasi seperti sum dan lain-lain gitu. Seperti yang teman-teman lihat, total KTA itu sendiri yaitu agregasi. Agregasi itu apa sih? Sum, average, dan lain-lain sebagainya lah. Intinya yang sejenisnya yang seperti itu. Itu fungsi agregasi. Nah, dalam kondisi ini where tidak bisa digunakan. Oleh karenanya di sini saya menggunakan mapping. Mapping total KTA lebih dari 2. Seperti itu. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa mappingnya harus lebih dari 2? Seperti itu. Karena ketika saya belum menggunakan mapping saat itu, saya di sini melihat bahwa nilai maksimumnya yaitu 7. Dan juga jadi hanya ada 3 nilai, yaitu 1, 2, dan 7. Artinya ya saya harus memberikan sebuah kondisi gitu. Kondisinya bisa saja lebih besar sama dengan 7 ataupun lebih besar sama dengan 2. Hanya saja di sini saya menuliskan lebih besar dari 2. Seperti itu. Kita next saja, submit. Oke, sudah benar ya. Pelanggan paling tinggi nilai belanjanya. Siapa pelanggan yang paling banyak menghabiskan uangnya untuk belanja? Jika ada lebih dari satu pelanggan dengan nilai yang sama, tampilkan semua pelanggan tersebut. Nama kolom yang harus ditampilkan yaitu kode pelanggan, nama pelanggan, dan juga total harga. Oke. Kita bisa lihat di sini bahwa kode pelanggan itu ada di 2 tabel. Pertama, tabel TR penjualan dan juga MS pelanggan. Nah, dalam kasus ini kita ingin mengetahui pelanggan mana yang banyak menghabiskan uangnya untuk belanja. Jadi dalam hal ini teman-teman pun harus tahu fungsi dari tabel itu sendiri. Pertama saya jelaskan bahwa tabel MS pelanggan ini hanya intinya tidak lebih dan tak lain seperti hanya sebuah rekap, hanya sebuah data saja gitu. Sedangkan pada TR penjualan ini melibatkan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh sebuah pelanggan yang diwakili dengan kode transaksi yang ada. Seperti itu. Artinya TR
kode pelanggan ini kita akan menggunakan dari yang TR penjualan. Seperti itu. Di sini saya TR penjualan di aliaskan menjadi TR kode pelanggan, MS nama pelanggan. Ini MS itu yaitu alias dari tabel MS nama pelanggan, sedangkan sum yaitu TD dikali TD harga satuan. Ini yaitu TR penjualan detail ya. Untuk ini. Selanjutnya kita inner join-kan TR penjualan. Kita inner join-kan lagi TR penjualan detail. Kita grupkan berdasarkan kode pelanggan juga nama pelanggan. Kita urutkan total harga secara descending dengan limit 1. Seperti itu. Di sini mungkin teman-teman ada yang sedikit bingung ya untuk using. Kok di sini menggunakan using gitu. Padahal saya ya belum mempelajarinya gitu. Maksud using ini ataupun kegunaan dari using ini sendiri yaitu untuk mencocokkan ketika hanya satu kolom, ketika gimana ya? Using ini digunakan ketika ada lebih dari satu kolom yang memiliki kecocokan gitu, seperti itu, dari beberapa tabel yang ada gitu. Nah, karena untuk kode pelanggan itu sendiri kan di sini terdapat di MS pelanggan, juga terdapat di TR penjualan, ini di TR penjualan detail pun yaitu terdapat kode transaksi, dan juga di TR penjualan detail dan juga di TR penjualan ya. Jadi seperti itu. Jadi agar tidak lama menggunakan sintaknya ya kita gunakan using saja gitu. Jadi kita inner join-kan dari tabel TR penjualan, kolom yang akan digunakan yaitu kode pelanggan. Sedangkan dari kolom penjualan detail kita gunakan kode transaksi. Jadi kode transaksi yang akan di inner join-kan seperti itu. Untuk ke limit 1 adalah karena ini hasilnya. Karena kita ingin karena hasil yang diharapkan yaitu nilai yang paling banyak. Sedangkan di sini tidak ada nilai yang sama ya. Nilai yang sama. Oke. Jadi kita cukup saja berikan limit sebenarnya 1 dan kita langsung submit saja. Oke. Pelanggan yang belum pernah belanja. Jika ini sebenarnya kebalikan dari tadi ya. Ketika ada between, maka ada not between. Ketika ada maksimum, maka ada minimum. Ketika ada in, maka ada juga not in. Artinya yang tidak ada di dalam itu apa gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi misalkan seperti ini. Tampilkan daftar pelanggan yang belum pernah melakukan transaksi. Nama kolom yang harus ditampilkan yaitu kode pelanggan, nama pelanggan juga alamat. Maka kita gunakan nama pelanggan, kode pelanggan, dan juga alamat dari MS pelanggan. Oke. Kita misalkan tabel MS pelanggan yaitu sebagai A, di mana A kode pelanggan not in. Jadi di mana kode pelanggan not in yang tidak ada gitu. Select B kode pelanggan from TR penjualan B gitu. Jadi yang tidak ada di dalam ini gitu. Kita langsung kita tetap di sini dulu, kita bisa lihat hasilnya ini. Jadi inilah nama-nama yang ada pada tabel MS pelanggan namun tidak ada di dalam TR penjualan. Artinya ini adalah pelanggan-pelanggan yang belum pernah melakukan belanja, belum pernah berbelanja lah, seperti itu. Maaf ya, sedikit berbelit-belit. Ini bisa bilang kali pertama saya membuat video. Selanjutnya itu transaksi belanja dengan daftar belanja lebih dari 1. Tampilkan transaksi-transaksi yang memiliki jumlah item produk lebih dari 1 jenis produk.
Dengan lain kalimat, tampilkan transaksi-transaksi yang memiliki jumlah baris data pada tabel TR penjualan detail lebih dari 1. Oke, kita selesai di sini. Ngomong-ngomong, nama kolom yang harus ditampilkan yaitu kode transaksi, kode pelanggan, nama pelanggan, tanggal transaksi, dan jumlah detail. Ngomong-ngomong, ini project terakhir ya. Pada bagian ini sebenarnya saya tidak ingin berbicara banyak ya. Bukan berarti tidak ada yang harus tidak ada yang mesti dijelaskan gitu. Tapi karena saya yakin ketika teman-teman sudah selesai mengerjakan sampai pada tahap ini, artinya teman-teman sudah paham betul cara penggunaan heading, cara penggunaan inner join, menyisipkan statement select dalam where clause ataupun ke dalam prompt itu sendiri. Jadi seperti itu. Di sini ditanyakan yaitu tampilkan transaksi-transaksi yang memiliki jumlah item produk lebih dari satu jenis produk. Mana? Jawaban saya yaitu ini. Nama kolom yang harus tampilkan yaitu kode transaksi, kode pelanggan, nama pelanggan, tanggal transaksi, dan juga jumlah detail itu sendiri. Di sini saya menggunakan select C, kode transaksi, select C, kode pelanggan, MS pelanggan, nama pelanggan, C, tanggal transaksi, dan C yaitu jumlah detail. C ini apa gitu? Itu kan yang kebanyakan mungkin akan ditanyakan. C itu adalah ini sampai sini, dan juga B adalah dari sini sampai sini. Jadi seperti itu ya. Jadi C itu dari sini sampai sini, B itu dari sini sampai sini, dan juga untuk A adalah ini. Jadi seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya tidak lebih bagaimana teman-teman mengolah logika teman-teman itu sendiri. Teman-teman bisa explore bagaimana cara menggunakan statement select, cara menggunakan where clause, cara menggunakan inner join. Paling itu saja yang bisa saya review pada video kali ini. Kurang lebihnya, jika ada yang kurang jelas silakan di kolom komentar saja. Kita berdiskusi bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.